Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kelistrikan dari mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 2 semester ganjil. Pada kegiatan belajar kali ini yaitu tentang merangkai sistem kelistrikan bodi standar dan wiring kelistrikan. Jadi di sini nanti kita belajar tentang kelistrikan bodi. Baik, berikutnya tujuan pembelajaran: siswa dapat mengidentifikasi simbol dan arti secara umum menurut standar DIN. Kedua, siswa dapat menjelaskan diagram rangkaian sistem kelistrikan bodi standar. Yang ketiga, siswa dapat menggambar rangkaian sistem kelistrikan bodi standar. Yang keempat, siswa dapat merangkai rangkaian sistem kelistrikan bodi standar. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan keselamatan kerja saat merangkai rangkaian sistem kelistrikan bodi standar. Berikut simbol-simbol kelistrikan secara umum menurut standar DIN. Arus searah dengan garis lurus, arus bolak-balik letter S, arus mendekati lingkaran dengan lingkaran hitam di tengahnya, dan simbol arah arus menjauh, simbol lingkaran dengan plus. Hanya simbol steker atau tanjakan kontak steker seperti ini. Arus searah, ini simbolnya. Massa T terbalik, kemudian sekring seperti ini, sekring. Tahanan secara umum seperti sekring tapi kosong. Berikutnya simbol tahanan geser atau potensiometer. Ini simbolnya ada panah bawah, alat ukur secara umum lingkaran dengan panah ke atas. Voltmeter dengan simbolnya V, ampermeter dengan simbolnya A, ohmmeter dengan simbolnya seperti headset, dan sakar penghubung tombol otomatis kembali standar. Ini ya simbolnya T, ada garisnya. Terus simbol saklar penghubung on off seperti ini, dan saklar pemutus simbolnya seperti ini. Lampu 1 filamen simbolnya seperti ini, dan lampu 2 filamen simbolnya seperti ini. Selanjutnya saklar pemindah simbolnya seperti ini, ada terminalnya di sini, dan pemutar seperti ini, tekanan simbolnya P, membran atau diafragma kotak dengan garis titik-titik, dan saklar dim simbolnya seperti ini. Saklar lampu kepala simbolnya seperti ini. Saklar lampu kepala lagi simbolnya seperti ini. Ada dua model, itu dua. Selanjutnya lampu kepala simbolnya seperti ini untuk dekat jauh, dan lampu kombinasi seperti ini. Relay penghubung seperti ini, dan strip relay dan diode, lead diode kecil, kemudian diode Zener seperti ini. Transistor seperti ini, transistor NPN, ini NPN. Setelah lagi resistor seperti ini. Dari simbol A, anode, B-nya di mana? Di sini. Motor arus searah seperti ini, kemudian generator arus bolak-balik dengan simbol alternator, simbol distributor. Berikutnya simbol kondensator
simbol koil pengapian, kemudian simbol ventilator, simbol klakson, pengeras suara, dan simbol mikrofon dan simbol radio. Oke, berikut adalah rangkaian sistem penerangan. 15 artinya kunci kontak. Jadi mana kunci kontak? Zoom in. Kita cek dulu kunci kontak. Simbolnya di sini 15. Kelihatan. Dan 30B plus baterai B min, baterai atau massa. 31B massa dengan saklar. 54 lampu rim. 55 lampu kabut. 56 lampu kepala. 56A lampu jauh. 56B lampu dekat. 58 lampu kota. Jadi di sini tidak kelihatan. Oke, berikutnya 49 masuk flasher. Di sini 49. Tuh, nih masuk flasher. Kemudian keluar flasher 49A. Ini 49A. 49A. C lampu kontrol atau lampu indikator. L kiri keluar relay. 86 relay masuk sini. Kemudian 7A keluar relay pemutus. 30 masuk relay penghubung. 30. Kemudian 87 relay keluar penghubung. Selanjutnya starter generator regulator. 15A coil. 30 baterai. 31 massa. 50 kunci kontak. 50. 61 baterai generator. Dimana dia? Baterai D plus generator regulator bermassa dan generator valve. Sistem pengapian. 1 koil negatif ke kontak pemutus yang kode 1 ini. 4 arus tegangan tinggi. 4. 15 kunci kontak atau koil positif. 15 di sini. 15A tahanan balan. Di sini tahanan balan. 30 baterai. 30 31 massa di sini atau di sini. 85 arus pengendali. 85 di sini seharusnya. 86 kendali masuk relay. Lihat gambar bawah. 86 85 arti di sini. 86 harus pendali masuk ini. 88 harus masuk. 88A harus utama. 88 pengapian elektrik. Sender pendingin, kemudian saklar katup, 3 ke steker, 7 sinyal pengendali, 15 kunci kontak, 16 ke koil, 31 massa langsung, 31D massa lewat kontrol unit, 8H arus positif, TD terminal diagnosa, TD. Nah, seperti ini. Selanjutnya dasar rangkaian listrik. Peraturan umum adalah umum dalam gambar listrik. Vertikal, horizontal, rangkaian tertentu sejajar. Kemudian tidak bisa dilepas sambungan. Ini tidak bisa dilepas.
yang bisa dilepas, simbolnya pengantar silang. Garis tebal 0,3 sampai 0,5. Itu tabel garis gambar sangat tergantung pada besar arus dan lokasi kegunaan. Garis tepi suatu bagan penghantar 0,2 0,3. Garis kerja penghubung simbol sel-sel, kemudian titik 0,2 sampai 0,3 garis tepi satu bagian. Ini rangkaian lampu kepala dengan relay sebagai kontrol lampu bleed. Kita lihat dari atas, ini rangkaiannya. Dan yang bawah ini. Oke, nanti untuk jelasnya silahkan di pause dulu. Dan rangkaian lampu kepala dengan relay sebagai saklar dim. Kita perbesar ini. Yang bawah seperti ini. Oke. Jadi untuk lebih jelas silahkan di pause. Dan rangkaian lampu kepala menggunakan relay pemindah 2 langkah seperti ini. Oke, kemudian seperti ini. Jadi untuk memperjelas atau gambar silahkan di pause. Berikutnya rangkaian lampu kepala dengan relay sebagai kontrol lampu kepala kota. Lampu kepala kota. Ini seperti inilah lampu sama ini. Silahkan nanti di pause. Berikutnya rangkaian lampu jauh tambahannya seperti ini. Oke, selanjutnya seperti ini. Baik, untuk jelas silahkan di pause. Berikutnya rangkaian 4 lampu kepala seal beam. Ini 1 2 3 4 seal beam. Yang bawah seperti ini. Oke, untuk lebih jelas silahkan nanti di pause. Berikutnya rangkaian lampu kepala halogen. Seperti ini modelnya. Kita zoom dulu. Ini. Baik. Yang bawah seperti ini. Untuk lebih jelas nanti seperti biasa di pause dulu. Oke. Selanjutnya rangkaian lampu kabut tambahan yang dapat besar seperti ini. Oke, yang bawah ini lebih jelas nanti di pause. Rangkaian lampu selanjutnya rangkaian klakson, 1 klakson dari aki relay klakson saklar, bukan relay ya, ini sekring. Aki rangkaian 2 klakson, aki fuse atau sekring, saklar, kemudian klakson ini relay ya, relay. Ini klakson saklar. Berikutnya rangkaian 2 klakson kunci kontak on, masuk ke relay klakson, ini saklar,
masuk lagi ke fuse aki. Sistem tanda pengedip lewati. Lampu tanda belok dengan laser bimetal aki, kunci kontak, laser, saklar, kemudian lampu tanda belok dan hazard menggunakan diode aki, kunci kontak, relay, itu ya, saklar itu kemudian ini diode, saklar, lampu tanda belok dan hazard menggunakan saklar hazard. Rangkaian seperti ini. Rangkaian lampu tanda belok hazard dirangkai lampu kontrol hazard. Terus berikutnya ini sampai di akhir rangkuman kegiatan belajar 8. Simbol kelistrikan secara umum menurut standar DIN. Kemudian simbol-simbol yang digunakan pada sistem penerangan, simbol-simbol yang digunakan pada sistem starter, generator, dan regulator, pengapian konvensional, pengapian elektronik, dan peraturan umum dalam gambar listrik. Penghantar meliputi vertikal, horizontal, rangkaian tertentu, sejajar, dan tebalnya sama. Sambungan yang tidak bisa dilepas dan sambungan yang bisa dilepas. Selanjutnya garis. Rangkaian sederhana terdiri dari baterai, penghantar masuk, beban lampu, penghantar kembali, saklar. Rangkaian menggunakan sekring berfungsi untuk mencegah sambungan singkat sebagai pengaman. Yang kedua, untuk mengantisipasi adanya kenaikan tegangan yang terlalu tinggi jika menggunakan dinamo atau pengisian. Berikutnya, untuk merangkai lampu kota memerlukan komponen antara lain saklar lampu kepala, lampu kota, lampu panel atau instrumen. Untuk merangkai lampu kepala memerlukan komponen lain tadi ya, saklar lampu kepala, saklar DIN, lampu kepala, lampu kontrol jauh. Lampu-lampu yang menyala bersama lampu kepala adalah lampu kota, lampu nomor, lampu panel, lampu kontrol. Lampu-lampu yang menyala bersama lampu kota adalah lampu nomor, lampu panel. Lampu jauh tambahan digunakan agar lampu jauh menyala lebih terang di waktu malam hari. Kalau ada dua mobil yang berpapasan, lampu jauh dan lampu jauh tambahan tidak boleh menyala karena pengemudi akan silo. Pada saat ini lampu yang harus menyala adalah lampu dekat. Oleh karena itu lampu jauh tambahan hanya boleh menyala pada waktu lampu jauh menyala. Arus utama yang mengalir ke lampu jauh tambahan harus melalui relay. Empat lampu kepala sil beam pada posisi horizontal, lampu dekat dan lampu dalam lampu bagian luar terdapat dua filamen, yaitu untuk filamen lampu jauh dan filamen lampu dekat. Pada posisi vertikal, lampu dekat terletak di bagian bawah dan lampu ini juga terdapat dua filamen untuk lampu jauh dan dekat. Pada waktu lampu jauh menyala ada 4 filamen yang menyala, yaitu lampu jauh tambahan. 4 lampu kepala halogen, kemudian lampu dekat terletak di bagian luar.
Waktu jauh menyala, lampu dekat juga ikut menyala. Lampu ini biasanya dilengkapi dengan 2 buah relay untuk dialiri arus listrik. Lampu kabut tambahan, lampu kabut harus bisa hidup bersama lampu kota dan lampu jauh. Dipasang pada posisi rendah dan dapat disetel sejauh 50 meter karena jumlah kabut yang paling kecil berada di atas permukaan jalan. Tugas kegiatan belajar 8, cari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merangkai lampu kota, lampu kepala, lampu tanda belok, dan klakson, dan letak pada rangkaian. 1. Identifikasi komponen-komponen lampu kota, lampu kepala, lampu tanda belok, dan klakson. 2. Rangkaikan komponen-komponen tersebut sesuai urutan gambar. 3. Identifikasi letak posisi sekring, fuse, relay, dan rangkaian sehingga fungsi rangkaian bekerja dengan baik. Tes formatif. 1. Penghantar pada rangkaian sistem kelistrikan bodi standar pada gambar listrik dari 3 jenis sebutkan. 2. Sebutkan ada beberapa jenis sambungan pada rangkaian kelistrikan bodi standar. 3. Jenis garis lurus yang punya ketebalan 0,3 sampai 0,5 mm digunakan pada gambar kelistrikan otomotif kendaraan ringan untuk. 4. Jenis garis lurus putus-putus yang punya ketebalan 0,2-0,3 mm digunakan pada gambar kelistrikan otomotif kendaraan ringan untuk. Jenis garis lurus putus titik yang punya ketebalan 0,2-0,3 mm digunakan pada gambar kelistrikan otomotif kendaraan ringan untuk. 6. Rangkaian listrikan minimal terdiri dari apa saja. 7. Rangkaian menggunakan sekring berfungsi untuk. 8. Untuk merangkai lampu kota memerlukan komponen antara lain. 9. Lampu-lampu yang menyala bersama lampu kepala adalah. 10. Lampu-lampu yang menyala bersama lampu kota adalah. Baik, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng, ikuti terus pembelajaran kelistrikan kendaraan ringan kelas 2 di channel saya, di channel ID Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.